I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufia Azahra dari kelas MA2 angkatan 2022 akan sedikit menjelaskan atau menerangkan materi mengenai teori perilaku konsumsi Islam dengan mata kuliah Ekonomi Islam, dosen pengampunya Bapak Zuardi MA. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Konsumsi merupakan satu dari 3 kegiatan ekonomi selain produksi dan distribusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi sendiri adalah pemakaian barang hasil produksi dan barang-barang yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ruang lingkup konsumsi Islam memiliki 2 kriteria, yaitu batasan konsumsi makanan. Batasan ini berkaitan dengan kriteria yang dibelanjakan, cara, dan sifatnya. Yang kedua, batasan konsumsi pakaian. Islam sangat memperbolehkan, bahkan memerintahkan kita untuk berpakaian semenarik mungkin atau berpenampilan sebaik mungkin, berwibawa, dan kelihatan anggun di mata orang banyak, asalkan tidak melanggar ketentuan dan syariat-syariat Islam sendiri. Baiklah, berikutnya kita akan membahas sedikit mengenai prinsip dan tujuan konsumsi dalam Islam. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsipnya. Prinsip pertama yaitu prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari makanan dan minuman secara halal dan tidak melanggar hukum Islam. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Syarat yang kedua harus baik atau cocok untuk dikonsumsi atau dimakan, tidak kotor maupun menjijikkan. Syarat yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Yang berarti kita sebagai manusia tidak boleh memakan secara berlebihan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan meminum makanan halal yang telah disediakan oleh Tuhan di alamnya. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip moralitas. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah dan sebelum makan dan sesudah makan, serta mengucapkan terima kasih atau rasa syukur karena telah diberikan nikmat yang tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu mengenai tujuan konsumsi Islam. Tujuan konsumsi Islam secara garis besar ada 4, yaitu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran dirinya sendiri. Yang keempat, untuk meminimalisir pemasaran dengan menggali sumber-sumber nafkah media. Yang terakhir yaitu masihah dalam konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita berasumsi bahwa konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum atau kebaikan terhadap dirinya sendiri. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Berkah itu akan diperoleh ketika ia mengonsumsi sebuah barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Baiklah, cukup sekian materi penyampaian tentang teori konsumsi dalam Islam pada saat ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.